Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ben. Salam hangat dari saya, salam sehat selalu. Kali ini kita akan membahas masalah apa saja pengalaman misteri di saat berburu. Bunyinya sedikit mengerikan. Jadi sebenarnya berburu ini, apalagi kalau berburu malam ya, sebenarnya rasa takut itu cukup tinggi, tapi karena hobi, karena keinginan, jadi rasa takut itu dikendalikan. Jadi ada beberapa teman bertanya kepada saya, bagi dong pengalaman misterinya di saat berburu, pengalaman bisnis atau pengalaman yang mengerikan seperti itu. Jadi saya merasa apa yang harus saya ceritakan, tapi ya apa salahnya kalau ini memang menjadi hiburan ya, nggak tiada jadi masalah juga. Jadi pada dahulu kala, bukan beberapa tahun yang lalu, jadi saya pernah berburu ke satu daerah di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Daerah itu dikenal dengan keangkerannya, ibaratnya daerah ini memiliki bukit-bukit dan di sana pun masih ada binatang buasnya. Jadi kita berburu ke sana, ada beberapa orang di sana, beberapa orang kawan saya berburu ke sana. Di sana itu ada kejadian seperti satu contoh, ada orang memanggil nama, atau dalam istilah katanya ada lampu yang terang benderang, tapi ternyata itu di hutan, ternyata tidak ada satupun manusia ada di sana, dan di sana seperti ada pesta besar seperti itu. Itu adalah hal yang biasa terjadi di saat kita berburu, dan hal itu yang sangat biasa dan sering terjadi kalau kita masuk ke hutan. Sebenarnya intinya, kawan-kawan kalau pergi berburu, niatkan di hati itu, niatkan bahwasanya kawan-kawan pergi untuk mencari rezeki, tanpa tidak mengganggu makhluk yang astral yang ada di sana. Adapun itu Anda merasakannya ya, dihindari. Jangan Anda tiba-tiba takut berlari ke sana sini situ, menyebabkan panik, dan itu lebih fatal akibatnya. Jadi sebenarnya adapun itu yang terjadi, kawan-kawan harus tenang menghadapinya. Salah satu contoh mungkin ada sedikit penampakan atau sedikit suara yang mengagetkan, kawan-kawan harus tenang, jangan langsung panik, jangan langsung berlari, jangan langsung berteriak, dan itu tidak baik kalau kita di dalam hutan. Jadi kalau seandainya kita masuk ke dalam hutan, norma-norma pun berlaku, norma pelaturan kita masuk ke hutan pun berlaku. Tidak boleh kita berbicara kotor, berbicara sombong, melakukan hal-hal yang jelek di dalam hutan. Jadi benar-benar harus sesuai niatnya. Kalau kita memang ingin berpariwisata seperti mendaki gunung atau berburu ke dalam hutan, kita harus memakai norma-norma tertentu, dengan sopan santun, bahasa yang santun, jangan istilahnya semena-mena memakai bahasa kotor, bercanda gurau yang seakan-akan itu bakal mengganggu hal-hal yang istilahnya makhluk-makhluk astral yang ada di sekeliling Anda. Soalnya biasanya terjadi itu karena kepanikan ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, Anda jadi panik dan mengakibatkan Anda bisa kehilangan arah, berlari sana sini situ, dan itu sangat fatal. Mungkin pun Anda bisa jatuh ke jurang seperti itu. Jadi benar-benar Anda harus paham situasi kondisi, tetap stabil, tetap emosinya tetap dijaga, tingkah laku tetap dijaga seperti itu. Ada sih pengalaman yang seakan-akan kalau kita di hutan itu, jalan itu gelap gulita, dan kayak nggak ada arah seperti itu. Apa yang kita lakukan? Tenang. Di saat kita tenang itu aura kita bagus,
dan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita tidak bakal mengganggu kita karena aura kita bagus. Kalau ada aura ketakutan di sana atau aura kecemasan, itu aura kita akan berubah dan ada makhluk jahil yang mungkin akan mengerjai kita seperti itu. Jadi kawan-kawan, hindari panik, itu sangat-sangat dihindari. Harus percaya diri dengan iman yang kuat, percaya diri. Kalaupun dimana pun ada makhluk seperti itu, tapi kan kita tidak mengganggu. Jadi kita harus benar-benar yakin kalau kita berjalan masuk ke hutan, kita harus percaya diri ya. Percaya diri dalam arti kata dengan norma-norma tertentu. Jangan asal-asalan percaya diri dengan menyebut-nyebut hal-hal yang tidak perlu disebutkan, hal-hal yang tidak sopan, itu tidak baik. Ada juga misalnya satu lagi contoh, ada panggilan seperti manggil nama kita sendiri. Itu kawan-kawan jangan langsung jawab, langsung tidak ya gitu, jangan. Kadang ada juga yang ibaratnya kayak orang manggil oi gitu. Itu Anda tidak perlu harus menjawabnya, dan Anda hanya harus tenang dan di tempat dan tanpa harus melakukan pergerakan yang cepat. Kalaupun ada kawan-kawan yang di sekeliling kita, ya udah, kita sama-sama tenang. Usahakan kita bisa membuat kondisi aman, nyaman, kondusif seperti itu. Istilahnya nggak panik. Jadi kalau seandainya salah satu dari rombongan panik, nah itulah jadi penyakit. Yang lain menjadi panik juga seperti itu. Apalagi kita cuma bertiga atau berdua seperti itu. Dan kalau memang tidak yakin, jangan coba-coba masuk hutan, jangan coba-coba kita pergi ke gunung-gunung, menjelajah gunung, atau pergi ke tempat-tempat yang mungkin dibilang sama orang misiknya agak tinggi, hindari seperti itu. Seperti saya juga pernah dulu mengalami, nah ini ceritanya ini pas di waktu saya dulu istri saya orang Banyuwangi, orang Jawa, Banyuwangi. Kami pernah berburu di daerah sana. Seperti ada banyak lampu, seperti ada pesta pora di sana itu, terang benderang. Tapi di sana itu ternyata tidak ada apa-apa ya, tidak sama sekali tidak ada manusia di sana itu. Dan apa yang berpesta itu ya kita nggak tahu. Dan kalaupun ada, Anda melihatnya ya cari tempat yang lain, nggak usah Anda harus memaksa harus ke sana. Kalau memaksa harus ke sana, biasanya ya itulah yang terjadi, yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kalau mental Anda masih kurang untuk masuk ke hutan atau ke wilayah-wilayah yang biasanya terjadi hal-hal mistik, jangan pernah mencoba masuk ke sana ya. Karena kepanikan itu yang rata-rata membunuh seseorang di hutan itu. Yang berikutnya saya lihat hal-hal yang bisa menjadikan seseorang ini menjadi kayak kesurupan atau apa, biasanya dia terlalu fokus, nggak yakin dirinya, dia kosong. Jadi dia udah sadar kosong, ya dikerjai sama makhluk astral yang ada di sana. Pernah juga saya terjadi di suatu daerah juga, itu masih di daerah Sumatera Utara. Saat senapan saya kokang, tiba-tiba meledak sendiri, boom. Dikokang meledak sendiri, boom. Padahal senapan dalam keadaan fit, dalam keadaan oke. Tapi kenapa begitu? Ya itulah seperti tadi. Biasa, itu hal yang sangat biasa. Dan Anda menemukan itu, ya intinya jangan panik, dan itu biasa, sangat biasa. Jadi nggak perlu harus ketakutan, panik, berlari, berteriak sana sini, nggak perlu. Dan itu bakal menimbulkan risiko yang lebih banyak lagi. Dan pengalaman lainnya ada juga, tapi itu terjadi di Sumatera Barat. Waktu itu saya berburu sekitar jam 10-an waktu itu gerimis. Kita mau berangkatnya waktu itu rencananya jam habis maghrib, ternyata gerimis, hujan karena keinginan kuat, masih gerimis, jam setengah 10 atau jam 10 lah kurang lebih. Saya masih berangkat kita berburu. Tiba-tiba dari atas pohon bambu itu tiba-tiba ada yang berteriak, menggoyang bambu itu seperti berteriak kayak ada perempuan berteriak histeris gitu. Apa yang saya lakukan? Saya diam. Saya tidak harus panik atau apa yang kita lakukan, udah hindari dari tempat yang lain. Seperti itu aja sudah cukup. Tidak perlu juga Anda harus histeris, tidak perlu juga Anda harus kodak kaki sana sini situ. Udah diam, cari lahan baru seperti itu. Itu
kejadiannya kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu, masih ada itu kawan saya. Nah, nanti pun saya akan bagi-bagi cerita-cerita menarik pengalaman kawan di saat hunting, akan kita ceritakan di sini. Saya rasa ini juga menghibur ya, juga bermanfaat. Maksudnya manfaatnya begini, ketika hunting Anda memang harus membawa dalam keadaan luar dalam yang kuat, istilahnya aura Anda bagus, dan tata cara Anda jangan lupa sopan santun wajib. Jangan pernah Anda berbicara kotor, jangan pernah Anda berbahasa menantang atau istilahnya menyepelekan, tidak boleh. Itu bukan sifat ya, bukan sifat orang yang bisa masuk ke hutan. Kita harus menghormati apapun yang ada di sana, karena kebetulan di sana tidak ada perumahan penduduk, otomatis ada yang lain dihuninya, ataupun mungkin hewan-hewan buas, ataupun mungkin ya itulah semacam makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Jadi Anda harus sopan santun, harus tetap dijaga. Walaupun di hutan, trik-trik buang air istilahnya kencing asal sembarangan seperti itu bahaya juga sebenarnya. Tapi ya Anda harus bijak. Istilahnya ya carilah kali kecil yang mengalir atau apa itu ya. Selain itu juga menjaga kebersihan ya. Itu pengalaman singkat dari saya ya. Nanti mungkin dari kawan-kawan pun ada pengalaman singkat itu, dan nanti kita tuh bahasanya yang lebih rinci lagi. Dan insya Allah yang saya katakan ini real, tanpa ada bahasa-bahasa kata-kata bohong. Ini real apa yang terjadi sama saya di saat saya selama ini hunting. Masih banyak lagi sebenarnya yang harus saya ceritakan. Saya juga ikut mendaki gunung, seperti kalau untuk di Sumatera Barat saya mendaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Itu juga ada hal-hal menarik di sana yang bakal saya ceritakan. Ini soal alam dan soal pengalaman ya, pengalaman. Soalnya alam berburu itu satu, dia nggak sama, dia bahkan bertautan. Alam berburu mistik itu biasa, dan saya rasa saya sajikan secara cerita, dan itu pun menarik saya rasa. Oke, lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan yang real ya. Nanti pun saya akan mendatangkan orang-orang yang bisa percaya untuk bercerita, dan mudah-mudahan ini menjadi keseruan juga. Soalnya kalau kita cuma berbicara masalah senapan aja, rata-rata bosan. Kalau kita berbicara senapan aja, mungkin bosan. Jadi inilah mungkin ini bisa bermanfaat. Sehat selalu buat Anda semua, jaga keluarga Anda. Salam dari saya, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.